Tidak hanya kita mengendalikan diri dari yang haram. Kalau mengendalikan diri dari yang haram itu sudah sewajarnya bagi seorang muslim. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diajari mengendalikan diri dari sesuatu yang halal. Maka diharapkan dengan puasa Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari kita terbiasa mengendalikan diri. Maka selepas Ramadan kita terlatih mengendalikan diri. Maka untuk mencapai level mutakin, orang yang bisa mengendalikan diri terhadap dunia, mengendalikan diri terhadap amarah, mengendalikan diri terhadap dendam, itu menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq al-Islam, dan berjanji untuk memenangkan dinul haq itu meskipun orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manit tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada manusia terbaik di dunia, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua termasuk pengikut yang diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Tidak sekedar mengaku-ngaku sebagai pengikut beliau, tetapi diakui oleh beliau sebagai pengikutnya. Teman-teman, sahabat ngaji, konco angkringan yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita sering mendengar dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Diseru untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kita semua syiyam, puasa di bulan Ramadan. Kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita, sama diwajibkan puasa. Meskipun bisa jadi detail syariat puasanya berbeda-beda. Kemudian apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, dari orang beriman yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, diseru untuk menjalankan suatu ibadah yaitu puasa Ramadan, agar la'allakum tattaqun, mencapai derajat orang yang bertakwa. Berarti ada orang beriman yang belum mencapai level takwa, kan begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, para ulama memetakan tingkat-tingkat keimanan seseorang. Kita tahu bahwa iman kita sendiri juga kadang naik turun, kadang tinggi, kadang rendah. Atau kita juga melihat iman orang lain kadang-kadang lebih tinggi dari kita. Karena memang realitasnya iman itu ada yang tinggi, ada yang rendah, kadang naik, kadang turun. Nah, oleh karena itu beberapa ulama memberikan pemetaan orang-orang beriman. Ada level muslim, ada level mukmin, ada level muhsin, ada level mukhlis, dan ada level mutakin. Level mutakin ini level yang paling tinggi. Itu yang nanti akan dicapai dengan ibadah puasa Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu leveling ini bersifat ijtihadiyah, maka memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Tetapi tidak masalah perbedaan pendapat semacam itu. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari leveling ini. Mari kita pelajari level pertama, yaitu muslim. Muslim secara bahasa berarti berserah diri. Misalnya Nabiullah Ibrahim itu disebut sebagai muslim, hamba yang berserah diri. Karena ketika diperintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, beliau langsung melakukan. Beliau berserah diri, apapun yang diperintahkan langsung dilakukan. Tetapi di dalam leveling ini, muslim bukan berarti orang yang berserah diri semacam itu. Tetapi muslim adalah orang Islam. Orang Islam itu yang seperti apa? Orang yang mempraktekkan rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu. Yang
hadis yang muncul ketika Rasul didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia di tengah jamaah, kemudian bertanya malaikat Jibril, kabarkan kepada saya tentang Islam. Kemudian Rasul mengatakan, Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Maka orang Islam, orang Muslim itu minimal setidaknya itu melakukan 5 perkara tadi. Maka kalau tidak melakukan 5 perkara tadi, tidak disebut sebagai Muslim. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, 5 perkara ini bukan kemudian berarti segala-galanya di dalam Islam. 5 perkara ini hanya syarat minimal seseorang masih menjabat sebagai orang Islam atau Muslim. Karena di luar rukun Islam ini masih sangat banyak perintah-perintah yang lain. Misalnya perintah menggunakan jilbab bagi wanita tidak ada di rukun Islam. Perintah untuk tidak makan babi tidak ada di dalam rukun Islam. Perintah mendirikan kepemimpinan umat, kemudian kita mengenalnya sebagai khilafah, tidak ada di dalam rukun Islam. Ya wajar saja, karena memang rukun Islam ini hanya syarat minimal bagi seseorang untuk disebut sebagai Islam atau Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, level di atasnya adalah mukmin. Jika level Muslim itu adalah level yang mempraktekkan rukun Islam yang 5, maka level mukmin ini orang yang mendalami rukun iman yang 6 poin tadi. 6 poin ini tentu saja tidak kemudian hanya sekedar kita hafal, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada qadar. Tidak sesederhana itu menghafalkan 6 poin itu, tetapi mendalami poin demi poin. Iman kepada Allah kita dalami, benarkah Allah ini harus ada, bagaimana Allah itu ada, apa buktinya, kekuasaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita mendalami keberadaan Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian tentang malaikat, keimanan terhadap malaikat akan memperkuat keimanan kita berhati-hati untuk bertindak dan lain sebagainya. Iman kepada kitab-kitab, kitab sebelum Al-Quran dan kitab Al-Quran, dan terutama yang Al-Quran. Iman kepada kitab Al-Quran dengan membuktikan kemukjizatannya secara akliyah akan meningkatkan kekuatan kepercayaan kita kepada Al-Quran. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada qadar. Orang yang sudah mendalami rukun iman ini secara hakikati, secara paham hakikatnya, itu akan menjadikan dia berbeda. Kalau misalnya ada orang yang sholat, sejak kecil dibiasakan sholat oleh orang tuanya, mungkin dia sholat dalam level kebiasaan saja, dalam level ya ritual kebiasaan. Tetapi ketika orang sudah mendalami rukun iman, tentu saja sholatnya jadi berbeda. Kedalaman sholatnya jadi berbeda. Puasanya jadi berbeda, zakatnya jadi berbeda, hajinya jadi berbeda. Jadi orang yang sudah mukmin dalam hal ini artinya adalah mendalami rukun Islam, rukun iman dengan mendalam, paham benar hakikatnya, dia akan meningkat. Tidak hanya sekedar kebiasaan, tetapi dengan segenap pemahaman. Jamaah yang dirahmati Allah terus kemudian akan meningkat lagi, menjadi orang yang muhsin. Perbuatannya adalah ihsan, orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Mungkin orang yang melakukan rukun Islam, yang sudah sholat, sudah zakat, bisa jadi dia masih menggibah orang lain, bisa jadi dia masih melakukan kecurangan, bisa jadi dia masih terlibat dengan riba di dalam bisnisnya, dan lain sebagainya. Orang level muhsin itu tidak hanya menjalankan rukun Islam yang 5, tetapi seluruh perbuatannya diarahkan kepada kebaikan. Tentu saja bukan hanya kebaikan yang versi orang-orang kafir, tentu kebaikan versi Islam, karena kebaikan itu berbeda-beda. Kebaikan itu tidak sama. Jangan dipikir bahwa kebaikan itu universal. Kebaikan antara agama satu dengan agama lain itu berbeda-beda. Misalnya, di dalam Islam, minum khamr itu buruk, bukan perbuatan baik. Tetapi ada agama tertentu yang minum wine itu adalah bagian dari ibadah. Maka minum wine di dalam ibadah itu menjadi kebaikan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dalam agama tertentu itu bukan kebaikan bagi agama lain. Atau di dalam peradaban tertentu berbeda dengan peradaban lain. Karena kebaikan itu pada dasarnya memang berbeda-beda, tergantung dengan nilai-nilai yang digunakan oleh suatu komunitas tertentu. Nah, orang ihsan, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, itu bukan kebaikan versi orang kafir, kebaikan versi orang sekuler, dan lain sebagainya, tetapi kebaikan versi Islam, kebaikan versi Allah dan Rasulnya.
orang level muhsin. Berarti dia tidak hanya rukun Islamnya saja, dia diperkuat dengan rukun iman, terus kemudian mengawal seluruh perbuatannya dalam kebaikan versi Allah dan Rasulnya. Kita meningkat lagi ke level mukhlis. Perbuatannya adalah ikhlas, orangnya mukhlis. Ikhlas itu tidak sesederhana misalnya kita sodakoh terus kemudian melupakan sodakoh itu hanya sekedar penampakan saja. Tapi esensi dari ikhlas itu adalah berbuat untuk Allah. Itu orang yang disebut ikhlas. Contohnya begini, orang sholat yang sholatnya ingin dilihat orang lain bukan untuk Allah, itu namanya riya. Nah itu bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sholatnya untuk Allah gitu. Nah, tetapi orang mukhlis di sini tidak hanya sholat, zakat, puasa, hajinya saja yang untuk Allah, tetapi seluruh elemen kehidupannya itu untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah, dia menikah untuk Allah, dia apapun untuk Allah. Tentu saja tidak sekedar niat karena Allah, tetapi di level muhsin tadi itu sesuai dengan aturan Allah, artinya sesuai dengan syariat Allah. Di level niat dan di level aturan syariat nyambung di level muhsin dan di level mukhlis. Kemudian meningkat di atas itu adalah muttaqin. Yang ini di dalam perintah kewajiban puasa tadi akan dicapai dengan training ibadah puasa ini. Lah bagaimana orang bertakwa, orang level muttaqin? Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Yang 133 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, ampunan Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan jannah yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ayat ini baru menerangkan tentang orang muttaqin yang akan diberi surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian korinah atau indikator orang muttaqin ini diterangkan di dalam ayat setelahnya 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang muttaqin tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di kondisi lapang maupun kondisi yang sempit. Tentu kita tidak hanya memahami orang yang menafkahkan dalam lapang tetapi sempit, tetapi apa yang membuat orang itu bisa menafkahkan hartanya di kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kondisi lapang saja juga tidak mudah, apalagi kondisi sempit. Persoalannya bagaimana mungkin orang bisa menafkahkan di dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau di dalam bahasa Jawa, orang level ini adalah orang yang tidak kadonyan, orang yang tidak duniawi. Dia terhadap dunia itu sudah ringan sekali. Melepaskan harta benda duniawi itu sudah ringan sekali. Karena dia paham benar bahwa dunia ini dunia yang sangat terbatas, sangat fana, akan segera ditinggalkan. Sementara ada kehidupan lain yang lebih kuat, yang lebih kekal di akhirat kelak. Maka dia tidak akan keberatan dengan kehilangan atau melepaskan dunia ini. Nah, itu dimensi pertama, indikator pertama orang muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, dalam artian dia sudah tidak terlalu cinta kepada dunia, dia bisa melepaskan dunia. Kemudian indikator kedua, wal kadhimina ghaidha, mengendalikan amarah. Yang menarik adalah bahwa Allah menggunakan kalimat mengendalikan, wal kadhimina, bukan membuang. Kalau membuang amarah artinya kita tidak boleh marah sama sekali. Tetapi kalau mengendalikan marah, seperti halnya kita mengendalikan kendaraan, saatnya ke kanan kita ke kanan, saatnya ke kiri kita ke kiri. Mengendalikan amarah artinya kita tahu kapan marah, kapan tidak marah. Dan Rasul sudah menunjukkannya. Kalau persoalan pribadi, kita tahan diri, kita tidak marah. Tetapi kalau persoalan dinul Islam dilecehkan, maka tidak ada kita kemudian tidak marah. Terhadap dinul Islam yang dilecehkan, kita tentu saja marah. Walaupun tentu saja marahnya tetap dalam kondisi terkendali. Nah, itu poin kedua atau indikator kedua, wal kadhimina ghaidha, mengendalikan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Dia sudah tidak lagi dendam kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, dari tiga korinah atau indikator tadi, ketiga-tiganya
persoalan pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap kepemilikan atas dunia. Pengendalian diri atas amarah pribadi. Pengendalian diri atas dendam pribadi dan lain sebagainya. Semuanya berdimensi pengendalian. Dan yang menarik di sini, Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, dan kita tahu puasa Ramadan itu adalah ibadah melatih pengendalian diri. Tidak hanya kita mengendalikan diri dari yang haram. Kalau mengendalikan diri dari yang haram itu sudah sewajarnya bagi seorang muslim. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diajari mengendalikan diri dari sesuatu yang halal. Nasi, es teh itu sesuatu yang halal. Tetapi sebelum waktunya berbuka, kita tetap mengendalikan diri. Istri kita itu halal. Tetapi ketika masih siang, kita mengendalikan diri. Itu dimensi pengendalian diri orang yang berpuasa Ramadan. Maka diharapkan dengan puasa Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari, kita terbiasa mengendalikan diri. Maka selepas Ramadan, kita terlatih mengendalikan diri. Maka untuk mencapai level mutakin, orang yang bisa mengendalikan diri terhadap dunia, mengendalikan diri terhadap amarah, mengendalikan diri terhadap dendam, itu menjadi lebih mudah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan ibadah puasa Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, melatih diri, pengendalian diri, sehingga sampai di hari ke-30, kemudian setelah itu kita terbiasa mengendalikan amarah. Bukan terus kemudian setelah lepas dari Ramadan, kita melepaskan apa yang sudah kita kendalikan selama ini. Kita tetap berusaha untuk mengendalikan diri, untuk mencapai level mutakin, derajat mutakin. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat apa yang sedikit ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.